Dalam seri ke-99 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rifki sebagai Senting, Siswanto sebagai Pak Tua, Billy dan Amir sebagai prajurit, Wenda sebagai penjahat, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Kuti dan Senting tidur dalam sebuah goa. Goa itu terletak di pinggiran desa Tebu, sebelah barat kota Raja Majapahit. Pada waktu tidur, Rakuti bermimpi melihat bulan di dasar sungai. Dia lalu terjun ke sungai, mengambil bulan itu dan membawanya naik ke darat. Rakuti terkejut ketika melihat bulan di tangannya berubah menjadi sebuah waluh yang besar. Karena kesal, dia membanting waluh itu hingga hancur berantakan. Aneh sekali mimpimu itu, Rakuti. Menurut orang-orang, mimpi melihat bulan adalah pertanda baik. Konon kabarnya, bulan sebagai pertanda atau isyarat seseorang memperoleh wahyu keraton. Tapi mengapa bulan di tanganmu berubah menjadi buah waluh? Inilah yang aneh, Rakuti. Aku kesal sekali. Waluh itu kubanting hingga hancur berantakan. Sudah sepantasnya kau kesal. Kalau saja bulan itu tidak berubah wujudnya menjadi waluh. Waduh, jangan-jangan cita-citamu menjadi raja akan terkabul, Rakuti. Persetan dengan mimpi. Bagaimanapun juga aku akan berusaha meraih cita-citaku. Aku tidak akan membiarkan cita-citaku terus tergantung di atas langit. Aku akan memetik cita-citaku. Aku akan meraihnya dan memetiknya. Sudahlah, Rakuti. Kau jangan marah-marah terus. Mungkin saja mimpimu tadi tidak mempunyai arti. Lihat, Senting. Ada cahaya merah di ufuk timur. Ya, rupanya fajar pagi telah datang. Oh ya, bagaimana kalau kita lanjutkan perjalanan sekarang? Sebenarnya aku masih mengantuk sekali, Rakuti. Kalau kamu tidur, tidurlah. Teruskan tidurmu. Tapi kau akan kutinggalkan sendirian di sini. Jangan begitu, Rakuti. Ayolah. Kita sudah berjalan bersama-sama cukup jauh. Masa kita harus berpisah sampai di sini? Ayolah, kita teruskan perjalanan. Pagi yang cerah muncul di atas permukaan bumi Majapahit. Kabut tipis masih melayang-layang ringan di sela-sela pohon. Kabut itu turun dari lereng-lereng bukit di sekitarnya. Matahari bersinar cemerlang. Rakuti dan Senting meneruskan perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Menjelang tengah hari mereka tiba di kota Raja. Hati mereka berdebar-debar. Baru kali ini mereka menginjakan kaki di kota Raja. Dan di kota ini pula lah mereka menggantungkan cita-cita dan harapan mereka. Tiba-tiba Rakuti terkejut. Dia pura-pura memeriksa buntalan pakaiannya sambil menyembunyikan wajahnya di balik Senting. Ada apa, Rakuti? Mengapa kau bersembunyi di belakang punggungku? Untung mereka tidak mengenali aku. Aku lupa, Senting. Aku lupa bahwa aku ini adalah seorang buronan. Wah, kalau begitu, aku harus mencukur kumis dan jenggotku ini. Sebab kalau tidak, aku pasti akan mudah dikenali. Senting. Ya. Aku mau istirahat dulu. Aku mau duduk-duduk di bawah pohon rindang di tepi jalan sana, sambil mencukur kumisku. Kalau kau mau makan, silakan. Bagus. Bagus juga usulanmu, Rakuti. Aku sendiri juga sudah lapar. Aku terpesona melihat keindahan kota Raja Majapahit ini. Sehingga aku lupa bahwa aku lapar. Lihat saja, Rakuti. Gedung-gedungnya indah. Jalanannya rapi. Orang-orangnya pun, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berpakaian indah dan rapi. Tidak seperti dandanan kita ini. Sudahlah, jangan ngoceh terus. Lebih baik kau makan. Senting lalu perlahan-lahan meninggalkan Rakuti. Dia memilih tempat yang baik untuk membuka bekal makanannya.
Dan pemuda desa Rangke itu pun segera makan dengan nikmat. Hebat. Hebat sekali prajurit-prajurit Majapahit itu. Waduh. Nanti kalau aku sudah menjadi prajurit, aku juga pasti akan hebat seperti mereka. Aku akan pulang ke desa Rangke. Dan, aku pasti akan menjadi rebutan gadis-gadis desa Rangke. Dan orang tua mereka pun akan memperebutkan Senting sebagai calon menantu mereka. Senting, apa kau sudah menjadi orang Sinting? Rakuti? Wah, benarkah kau ini Rakuti? Kau ternyata bukan seorang sahabat yang baik, Senting. Kamu sudah melupakan sahabatmu. Masa aku hanya mencukur kumis dan jenggot? Kau sudah melupakan aku? Kadal buntung. Rupanya kau cukup tampan, Rakuti. Sungguh-sungguh aku tidak mengira. Setelah kau mencukur kumis dan jenggotmu, dan wajahmu menjadi bersih. Wah, rupanya kau seorang pemuda yang tampan, Rakuti. Apalagi kalau kau mengganti pakaianmu dengan yang lebih indah. Wah, hebat. Hebat sekali kau. Sudahlah, jangan melongo terus. Hari semakin siang. Apa tidak sebaiknya kita teruskan perjalanan? Apa kau tidak ingin makan dulu? Makanlah. Biar aku tunggu di sini. Tidak usah. Aku makan nanti saja. Aku belum begitu lapar kok. Ayo. Tunggu dulu, Rakuti. Sekarang ini kita sudah sampai di kota Raja Majapahit. Kemana tujuan kita selanjutnya? Iya, benar juga. Kemana ya? Nah, aku tahu. Sebaiknya kita pergi ke alun-alun. Mungkin banyak yang bisa kita lihat di sana. Setuju. Setuju, Rakuti. Ke alun-alun. Rakuti dan Senting segera bergegas melangkah menuju alun-alun istana Majapahit. Mereka menyusuri jalan-jalan kota Raja Majapahit, dan mereka semakin heran melihat gedung-gedung yang indah, rumah-rumah yang indah. Sungguh berbeda dengan suasana di desa mereka. Setelah beberapa saat lamanya berjalan, mereka pun tiba di sebuah perempatan. Rakuti segera menarik tangan Senting. Tunggu dulu, Senting. Ada apa itu? Sepertinya ada orang-orang berkerumun di perempatan jalan, Rakuti. Apa yang mereka lakukan di situ? Ada beberapa orang prajurit Majapahit berjaga-jaga. Pasti sedang terjadi sesuatu di sana. Ayo, Senting. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Maaf, Pak. Ya. Apa yang terjadi, Pak? Apa maksudmu, anak muda? Kami ingin tahu apa yang telah dilakukan pada orang itu, Pak. Mengapa dia menjerit-jerit kesakitan? Apa kalian tidak melihat? Setiap orang yang melewati perempatan jalan ini harus memotong atau mengiris daging penjahat negara itu. Dia sedang dihukum picis, anak muda. Dia sedang dihukum picis karena kejahatannya. Memotong daging? Mengerikan sekali. Mengapa orang itu tidak segera dibunuh saja, Pak? Mengapa harus disiksa seperti itu? Itulah namanya hukuman picis. Setiap orang atau warga kota yang kebetulan melewati perempatan jalan ini harus berhenti sebentar untuk mengiris dagingnya. Dan setelah mengiris dagingnya, dia harus membubuhi lukanya itu dengan garam dan cuka. Kejam sekali. Kejam sekali hukuman picis itu. Waduh.
Pasti rasanya bukan main. Pasti sakit sekali. Waduh. Aku tidak tahan, Rakuti. Lebih baik kita jangan melewati jalan ini. Tidak bisa, anak muda. Kamu sudah terlanjur masuk jalur jalanan ini. Kamu tidak mungkin kembali lagi. Kau harus tetap melewati jalan ini dan ikut memberikan hukuman picis pada penjahat itu. Nah, lihatlah. Prajurit itu datang kemari. Kalian sudah terlambat, anak muda. Hei, apa yang kalian bicarakan di sini? Ampun, Tuan Prajurit. Anak-anak muda ini belum mengerti soal hukuman picis. Hamba berusaha menjelaskannya kepada mereka. Bagus. Nah, sekarang apa kalian sudah cukup jelas? Sudah, Tuan Prajurit. Bagus. Ayo, ikut aku. Apa yang kalian tunggu? Ayo ikut aku. Dan kau juga, Pak Tua. Baik, Tuan Prajurit. Ayo, Rakuti. Prajurit Majapahit itu segera menggiring Rakuti, Senting, dan seorang laki-laki tua. Mereka dibawa mendekati penjahat yang sedang dihukum picis. Penjahat itu seorang laki-laki tegap bercambang lebat. Wajahnya bergetar menahan rasa sakit. Mulutnya mendesis-desis. Hampir seluruh tubuhnya ikut bergetar menahan rasa sakit. Kedua belah kaki, badan dan tangannya diikat pada sebatang tonggak kayu yang keras. Dan tonggak kayu itu dipancangkan di tengah-tengah jalan. Tak jauh dari tonggak kayu diletakkan sebuah meja. Dan di atas meja terletak sebuah pisau tajam kecil yang kotor oleh darah. Di sebelah pisau ada sebuah mangkok berisi cairan juga. Dan di sebelahnya lagi sebuah cawan kecil berisi bubukan garam. Mengapa saya tidak segera dibunuh saja? Mengapa saya harus disiksa seperti ini? Saya tidak tahan lagi. Lebih baik saya segera dibunuh. Hukuman mati terlalu ringan untukmu. Kau harus menderita seberat-beratnya sebelum dibunuh. Dan inilah penderitaan itu. Kau penjahat negara. Kau sudah banyak merugikan pemerintah Majapahit. Kau sudah membunuh beberapa orang saudagar kaya dan mengacau di mana-mana. Nah, sekarang ini kau harus dijadikan contoh yang buruk bagi masyarakat luas. Iya. Saya sudah tidak tahan lagi. Bunuhlah saya. Bunuh saya sekarang juga. Bunuh saya. Diam. Kalau kau masih berteriak-teriak, lidahmu yang akan dipenggal. Nah, sekarang giliranmu, Pak Tua. Ambil pisau itu. Dan setelah Pak Tua ini nanti selesai mengiris, selanjutnya adalah giliran kalian berdua. Pak Tua ini akan memberikan contoh bagaimana caranya mengiris daging seorang penjahat negara. Ayo Pak Tua, cepat kerjakan. Baik, Tuan Prajurit. Pak Tua berjenggot tipis itu adalah seorang warga kota Raja Majapahit. Dia melangkah perlahan mendekati meja di samping tonggak. Tangannya memungut pisau tajam berkilat-kilat. Dia menimang-nimang pisau itu sejenak sambil melihat bagian-bagian tubuh penjahat. Sementara penjahat itu memejamkan matanya, mulutnya masih terus mendesis, dan beberapa tetes air mata mengalir di pipinya yang keras. Entah apa artinya air mata itu,
Mungkin air mata kesedihan atau barangkali air mata kesakitan. Dua orang prajurit Majapahit melotot ke arah Pak Tua. Pak Tua segera mencekal lengan penjahat. Demi kejayaan negeri Majapahit. Darah mengucur di lengan penjahat. Darah itu memercik kemana-mana. Sebagian memercik mengenai pakaian Pak Tua. Pak Tua memalingkan wajahnya. Demikian pula Senting. Hanya Rakuti yang kelihatan tetap tenang. Setelah itu Pak Tua memungut tumpukan garam dan mangkok berisi cairan juga. Demi keluhuran kebesaran Prabu Jayanegara, Sang Wiralanda Gopala. Aku tidak lagi. Bunuhlah aku sekarang juga. Lebih baik aku mati. Aku tidak tahan lagi disiksa seperti ini. Bagus. Kau sudah melaksanakan kewajibanmu dengan baik, Pak Tua. Memang seharusnya begitu. Sebagai warga kota Raja Majapahit, kau harus menaruh kebencian pada orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini, penjahat-penjahat seperti ini banyak berkeliaran di sekitar kota Raja Majapahit. Mereka sudah banyak mengacau di mana-mana. Dan jika mereka ditangkap, seperti inilah nasibnya. Bagus, Pak Tua. Sekarang kau boleh jalan. Terima kasih, Tuan Prajurit. Nah, sekarang giliranmu. Ayo maju. Ambil pisau itu. Baik, Tuan Prajurit. Ayo cepat. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Masih banyak yang harus mendapat giliran. Ayo cepat. Cepat ambil pisau itu dan potong tubuhnya sesuka hatimu. Baik, Tuan Prajurit. Senting melangkah dengan tegang ke arah meja. Tangannya segera memungut pisau yang masih berdarah. Tangannya menjadi bergetar. Wajah Senting pucat pasi. Tapi nampaknya dia berusaha memaksakan diri untuk berani. Cepat kerjakan. Kau ini pemuda macam apa, ha? Jangan menjadi seorang laki-laki pengecut. Baik, Tuan Prajurit. Cepat. Senting melangkah mendekati penjahat. Tangan kirinya meraba paha penjahat yang gemuk dan gempal. Sementara tangan kanannya menggenggam pisau. Demi kejayaan negeri Majapahit. Bagus, bagus. Sekarang cepat ambil cairan cuka itu. Bubuhilah lukanya dengan garam. Baik, Tuan Prajurit. Demi keluhuran kebesaran Prabu Jayanegara, Sang Wiralanda Gopala. Bagus, bagus. Nah, sekarang giliranmu selanjutnya. Cepat ambil pisau itu. Ambil pisau itu dan potong tubuh penjahat itu sesuka hatimu. Mengapa kau diam saja? Ha? Tundukkan wajahmu. Jangan melotot seperti itu. Rakuti berdiri dengan tenang. Matanya menatap tajam ke arah dua orang prajurit Majapahit. Dia sama sekali tidak menggeser letak berdirinya ketika salah seorang prajurit menghampirinya sambil melotot. Kurang ajar. Berani sekali kau menatapku dengan cara begitu. Apa kau tidak tahu bahwa kau sekarang ini berhadapan dengan prajurit Majapahit?
Tentu saja aku tahu. Keparat. Kau sama sekali tidak mempunyai rasa sopan santun. Tundukkan wajahmu. Tekuk lehermu. Jangan memandang kami dengan cara seperti itu. Kami bukan anak-anak kecil, tahu? Kau harus menuruti perintah kami. Sekarang, ambil pisau itu. Kau juga harus mengiris daging penjahat itu seperti yang lain. Ayo. Rakuti, turuti perintah mereka. Kalau kau berani melawan, kita akan celaka. Apa itu bisik-bisik? Kalian mau menentang ya? Kalian mau melawan pemerintah Majapahit? Tidak Tuan Prajurit. Kami sama sekali tidak bermaksud menentang. Maafkanlah teman saya ini. Dia memang kurang mengerti sopan santun. Maklumlah Tuan Prajurit. Dia berasal dari pelosok desa. Dia belum mengerti tata krama. Sudah. Kami tidak mengurusi asal-usul kalian. Iya. Masa bodoh. Apakah kalian mau berasal dari pelosok desa atau dari atas langit? Masa bodoh. Sekarang cepat, ambil pisau itu. Kerjakan perintah kami. Iris daging penjahat itu dan kucurilah dengan cairan cuka serta garam. Ayo, cepat kerjakan. Masih banyak giliran yang lain. Baiklah. Di bagian tubuh mana yang harus kuiris? Terserah, sesukamu. Apa aku boleh memotong jari-jari tangannya? Terserah. Kau boleh mengiris atau memotong sesukamu. Itu adalah hakmu. Bagaimana kalau aku mencongkel matanya? Berdebah. Setan alas. Kau mau menghina kami ya? Kau mau mempermainkan kami? Maaf Tuan Prajurit. Mungkin dia belum tahu apa yang harus dilakukan. Rakuti, kerjakan saja apa yang diperintahkan Tuan-Tuan Prajurit ini. Cepat iris daging penjahat itu. Kucuri dengan cairan cuka dan garam. Cepat Rakuti. Tunggu apa lagi? Tenang saja Senting. Lihat apa yang akan kulakukan terhadap penjahat negara ini. Aku juga tidak senang penjahat negara. Aku tidak senang musuh-musuh negara. Lihat. Rakuti melangkah dengan tenang. Dia mendekati penjahat itu sambil tersenyum dingin. Alisnya bergerak-gerak ke atas, seolah dia ingin menjajaki sampai sejauh mana keberanian sang penjahat. Dia kemudian memungut pisau, tapi dia tidak segera mengiris. Salahmu sendiri. Salahmu mengapa kau harus menjadi seorang penjahat negara. Sekarang dagingmu akan dipotong-potong orang banyak. Dan aku juga akan memotong dan menyayat dagingmu. Orang-orang seperti kau ini memang pantas disiksa sampai mati. Apa sebenarnya yang kau andalkan? Kau mempunyai kesaktian? Apa kau merasa dirimu dikjaya? Penjahat-penjahat picisan. Perampok-perampok murahan. Hei, apa itu yang kau katakan? Ayo cepat kerjakan. Kami tidak sudi menunggumu mengoceh ke sana kemari. Ayo. Baiklah. Aku akan segera menyiksa orang ini. Mana tanganmu? Ampun. Jangan. Tanganku. Ampun. Gimana ini? Bagaimana apanya? Kau sudah berani menjadi penjahat. Dan sekarang kau harus berani menerima siksaan berat. Cepat, serahkan tanganmu. Ayo. Ampun. Ayo. Jangan. Rakuti tidak sabar lagi. Tangan kirinya segera mencengkram tangan penjahat. Dan penjahat itu merintih-rintih minta diampuni. Lihatlah. Aku memotong ibu jari tanganmu. Demi kebesaran negeri Majapahit.
Dengan kejam Rakuti mengerat ibu jari penjahat, dan ibu jari penjahat itu pun segera terlepas dari jari-jari temannya. Rakuti mencampakkannya ke tanah, darah mengucur, menyemprot keluar. Senting kembali memalingkan wajahnya karena tidak tahan melihat kekejaman itu. Dua orang prajurit Majapahit juga nampaknya sangat terkesan melihat apa yang dilakukan Rakuti. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya diam saja, diam dan menunggu. Rakuti kemudian memungut mangkok berisi cairan cuka dan cawan berisi bubukan garam. Demi keluhuran kebesaran Prabu Kuti. Bagus. Bagus sekali. Kau sudah melaksanakan kewajibanmu dengan baik. Lihatlah, penjahat itu pingsan. Rupanya dia tidak kuat menahan rasa sakit. Dia akan mampus perlahan-lahan. Maaf Tuan Prajurit. Sekarang apa kami boleh meneruskan perjalanan? Pergilah. Kami tidak membutuhkanmu lagi. Cepat pergi sana. Lebih cepat pergi, lebih baik. Kami muak melihat tampang-tampang orang desa seperti kalian. Senting segera menarik tangan Rakuti, dan mereka pun melangkah pergi. Sementara prajurit Majapahit mengambil kelenting berisi air, kemudian diguyurkannya ke kepala penjahat. Kelenting ialah tempat menyimpan air, bentuknya seperti guci. Ayo, sekarang orang berikutnya. Kau. Iya kau. Kau boleh maju ke depan sini. Ambil pisau itu. Ayo cepat kerjakan. Tunggu dulu. Ada apa kawan? Orang itu tadi. Maksudku pemuda desa itu tadi. Apa kau tidak mendengar kata-katanya? Apa maksudmu? Dia tidak mengatakan demi keluhuran, kebesaran Prabu Jayanegara Sang Wiralanda Gopala. Tapi kalau tidak salah, dia mengatakan demi keluhuran dan kebesaran Prabu Kuti. Apa maksudnya? Jangan-jangan dia juga seorang penjahat, penjahat negara. Sudahlah, jangan hiraukan orang seperti itu. Kukira dia hanyalah seorang pemuda setengah sinting. Sudahlah, lupakan saja. Biarkan dia pergi. Ayo, kamu. Cepat ambil pisau itu. Potong daging penjahat negara ini dan kucuri lukanya dengan cairan cuka serta bubuhi dengan garam. Ayo, jangan lama-lama. Ayo cepat kerjakan. Seorang warga kota Raja Majapahit maju selangkah. Tangannya dengan gemetar memungut pisau. Dan selanjutnya... Kita berhenti dulu, Rakuti. Kita istirahat dulu. Nafasku sampai tersengal-sengal. Ada apa kau ini? Kau hampir saja membuat nasib kita celaka, Rakuti. Aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan, Senting. Celaka bagaimana? Apa yang kau katakan tadi, sebelum mengucuri penjahat negara itu dengan cairan cuka dan garam. Oh, itu. Ya, aku mengatakan... Apa ya? Kau tidak menyebut Sang Prabu Jayanegara. Kau tidak menyebut Sang Wiralanda Gopala. Kalau tidak salah, kau bahkan menyebut Prabu Kuti. Apa maksudmu? Apa kau sudah tidak waras lagi? Ini berbahaya sekali, Rakuti. Kita bisa ditangkap dan dihukum picis seperti penjahat itu. Lalu aku harus menyebut bagaimana, Senting? Prabu Jayanegara? Sang Wiralanda Gopala? Aku tidak sudi menyebut raja busuk itu. Aku harus menyebut diriku sendiri. Namaku sendiri? Ya, aku telah memotong ibu jari penjahat itu. Aku telah menghukum penjahat itu atas namaku sendiri. Dan bukan atas nama Jayanegara si Raja Tengik. Kau ini keterlaluan sekali, Rakuti. Kau ini berani sekali.
Dan kau ini pengecut sekali, Senting. Aku tidak senang mempunyai sahabat penakut. Sudahlah Rakuti. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Sekarang begini saja. Aku tidak sanggup lagi berjalan bersama-sama denganmu. Berjalan bersama-sama denganmu, rasa-rasanya seperti berjalan di pinggir jurang. Sewaktu-waktu aku bisa terjatuh ke dasar jurang yang dalam. Sekarang kita berpisah sampai di sini, Rakuti. Kalau begitu kemauanmu, baiklah. Selamat jalan, Senting. Oh iya, Rakuti. Lalu kau mau kemana? Kau sendiri mau kemana? Apa masih ingin melamar menjadi prajurit Majapahit? Tidak, Rakuti. Setelah melihat kekejaman seperti itu, sepertinya aku tidak ingin lagi menjadi prajurit. Lebih baik aku menjadi orang biasa saja. Aku membatalkan lamaranku menjadi prajurit Majapahit. Lalu kau mau segera kembali ke desa Rangke? Tidak, Rakuti. Aku akan mengunjungi salah seorang sepupuku di kota Raja Majapahit. Nah, selamat jalan, Rakuti. Mudah-mudahan tercapai apa yang kau cita-citakan. Selamat tinggal, Senting. Kita berpisah sampai di sini. Senting mengambil arah jalan ke kiri. Pemuda desa Rangke itu bermaksud singgah sebentar di rumah sepupunya. Sementara itu, Rakuti mengambil arah jalan kanan. Rakuti berjalan sambil melihat-lihat suasana di sekitarnya. Mendadak pikirannya melayang kepada si Tangsu, istrinya yang sampai sekarang belum diketahui nasibnya. Si Tangsu. Di mana sekarang dia berada? Bagaimana nasib istriku itu? Kurang ajar. Orang-orang Majapahit telah merampas istri Rakuti. Suatu saat nanti, mereka akan menerima pembalasanku. Suatu saat nanti, aku akan datang ke Majapahit dan mengobrak-abrik istana ini. Rakuti terkejut. Dari jauh dia melihat rombongan prajurit-prajurit berkuda mendekat. Rakuti segera melompat ke dahan pohon Brahmastana. Rakuti mencengkram dahan pohon Brahmastana, sementara sekitar 20 orang prajurit lewat di bawahnya. Dan setelah prajurit-prajurit itu pergi, Rakuti kembali melompat turun. Rupanya daerah ini dijaga dengan ketat sekali. Setiap saat prajurit-prajurit melewati jalanan ini. Si Tangsu. Bagaimana aku bisa menemui si Tangsu? Apakah mungkin aku dapat membebaskan istriku? Oh, rasa-rasanya sulit sekali. Mungkin si Tangsu disekap di dalam sana, di balik tembok-tembok benteng ini. Memang benar. Tak ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Rakuti tentang istrinya, kecuali tembok-tembok benteng yang berdiri dengan tegar. Rakuti menjadi kesal. Itu ada rombongan prajurit-prajurit Majapahit. Setan alas. Kembali Rakuti melompat ke dahan pohon Brahmastana dan bergantung di sana sesaat lamanya. Rakuti semakin bertambah kesal. Dia bersungut-sungut. Dia merasa tidak dapat menemukan jalan untuk membebaskan istrinya. Dia yakin si Tangsu ditawan di balik tembok benteng. Dia yakin istrinya ditempatkan di dalam sana, di lingkungan istana Majapahit yang dijaga ketat. Kalau begitu aku harus menunggu malam tiba. Aku tidak akan kembali ke desa Ganding dengan tangan kosong. Aku harus dapat membawa lari si Tangsu. Akan kurebut si Tangsu. Akan kuculik istriku. Tunggu sampai malam tiba nanti. Jangan kau lengah prajurit-prajurit Majapahit. Aku akan datang untuk mendusta si Tangsu.
Bagaskara mulai tenggelam di balik cakrawala. Perlahan-lahan kota Raja Majapahit dicengkram kegelapan. Malam mengalir turun dengan tenangnya. Suasana di sekitar benteng istana Majapahit mulai sepi. Tapi prajurit-prajurit jaga masih terus berkeliaran untuk menjalankan tugas pengamanan. Rakuti berjalan mengendap-endap mendekati tembok benteng yang tinggi. Tingginya kurang lebih 10 depa. Dan di tembok itu menempel beberapa jenis tanaman menjalar. Mumpung keadaan sepi, kukira batang tanaman menjalar ini cukup kuat untuk kupanjat. Aku bisa menyusup ke dalam istana dengan melompati tembok benteng ini. Hah? Sial! Penjagaan benar-benar sangat ketat. Setiap saat prajurit-prajurit Majapahit itu bisa melewati jalan ini dan menangkapku. Aku harus segera bertindak. Ya, aku akan segera memanjat batang tanaman menjalar ini. Pokoknya, aku harus dapat menculik si Tangso. Rakuti terus memanjat benteng melalui batang-batang tanaman menjalar. Dia memanjat dengan hati-hati. Sekali waktu dia berhenti jika melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya Rakuti sampai di atas tembok benteng. Aku sudah sampai di atas tembok benteng. Nah, ada bangunan istana di bawahku. Rakuti melihat-lihat ke bawah. Dan dia melihat puncak atap bangunan istana tak jauh dari tempat persembunyiannya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa atap bangunan itu adalah atap bangunan istana milik Rekrian Mapati Nambi. Tapi kita tidak merasa aman hidup di dalamnya. Sudahlah, Nyai. Yang penting aku selamat. Aku sudah memerintahkan prajurit-prajurit untuk menangkap pencuri tengik itu. Kalau dia ditangkap, kita bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Mudah-mudahan saja tidak ada hubungannya dengan Kakang Ramapati. Hampir saja aku celaka. Siapa orang setengah tua itu tadi? Sekalipun sudah lanjut usia, tapi tenaganya masih seperti banteng jantan. Pasti dia seorang pendekar pilih tanding. Gerakannya masih sangat gesit. Dia hampir saja berhasil membobol lambungku dengan kerisnya itu. Kurang ajar. Untung aku segera kabur. Kalau tidak, wah, Rakuti hanya tinggal nama. Iya, rupanya istana Majapahit ini banyak sekali dihuni oleh pendekar-pendekar pilih tanding. Kalau begini, aku tidak mungkin berhasil membebaskan si Tangso. Apalagi membunuh Raja Pusuk Jaya Negara. Aku tidak mungkin merebut kekuasaan Jaya Negara. Aku bahkan bisa mati konyol di tempat ini. Baiklah.
begitu sebaiknya aku mengalah. Aku akan menunda dulu niatku membebaskan si Tangsu. Sekarang aku sudah tahu. Aku sudah paham seluk-beluk istana ini dan orang-orangnya. Lain kali aku akan datang untuk merebut cita-citaku. Orang itu tadi memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengejar aku. Tapi nampaknya tempat ini cukup aman. Aku harus segera bisa melompati tembok benteng. Setelah di luar sana, keadaannya akan lebih mudah. Baiklah, aku harus mencari tempat untuk keluar dari benteng istana ini. Itu dia malingnya. Tangkap orang itu. Tangkap, bro. Ayo kita tangkap. Ayo. Mana orang itu tadi? Kurang ajar. Apa dia mempunyai aji menghilang? Tiba-tiba saja dia lenyap. Tidak mungkin. Dia pasti masih berada di sekitar tempat ini. Ayo, kita cari lagi. Berani sekali dia masuk lingkungan istana untuk mencuri. Kalau sampai tertangkap, tubuhnya akan kucincang halus. Lihat. Lihat di atas tembok benteng itu. Iya, benar. Aku juga melihat sesuatu yang bergerak di atas tembok benteng. Ayo teman-teman, ambil panahmu. Lihatlah ke atas sana. Hujani orang itu dengan anak panah. Ayo cepat kerjakan. 10 orang prajurit segera jongkok bersama-sama. Dan sebentar kemudian, anak panah berhamburan menembus udara malam. Rakuti yang waktu itu sudah berhasil naik ke atas tembok benteng, buru-buru merunduk. Beberapa anak panah hampir saja menyambar lehernya. Ambil lagi anak panah. Bidik orang itu. Bidik bagian jantungnya. Ayo cepat. Hujani dia dengan anak panah. Prajurit Majapahit. Mereka menghujaniku dengan anak panah. Hampir saja beberapa anak panah menamatkan riwayatku. Aku tidak boleh terlalu lama tinggal di tempat ini. Mereka pasti mengejarku sampai dapat. Baiklah, aku harus pergi meninggalkan istana Majapahit. Hei, wong-wong Majapahit, ayo kejarlah aku. Tangkaplah Rakuti, harimau jantan dari desa Ganding. Ayo prajurit-prajurit Majapahit, tangkaplah Rakuti. Tangkap Rakuti. Dia sudah kabur. Iya, lihatlah. Itu ada bekas-bekasnya. Rupanya maling tengik itu masuk melalui benteng dengan memanjat batang-batang tanaman menjalar. Pandai sekali dia. Ya, kita harus segera melaporkannya kepada Gusti Ramapati. Ayo. Sepertinya mereka tidak mengejarku lagi. Sekarang aku sudah berada di perbatasan kota Raja Majapahit. Aku akan segera menuju desa Ganding. Gagal. Kali ini usahaku gagal. Aku terpaksa membiarkan setangsu istriku disekap oleh mereka. Oleh orang-orang Majapahit. Awas. Lain kali aku pasti berhasil. Aku tidak akan gagal untuk kedua kalinya. Rakuti melanjutkan perjalanannya kembali pulang ke desa Ganding. Dia terus berjalan siang malam. Dia berjalan hampir tiada kenal istirahat. Wajahnya menjadi lesu. Wajahnya kuyu layu. Tapi semangatnya masih nampak bernyala-nyala.
Menjelang hari keempat, Rakuti memasuki tapal batas desa kelahirannya, Desa Ganding. Ibu? Ibu? Ini aku, Bu. Pulang. Aku pulang, Bu. Bu? Buka pintunya, Bu. Ini Rakuti, Bu. Rakuti pulang. Ibu. Rakuti? Benarkah kau ini anakku, Rakuti? Ibu, bagaimana ibu bisa melupakan anakmu sendiri, Bu? Lihatlah, aku benar-benar Rakuti. Anakku. Aku masih segar bugar, Bu. Aku baru saja pulang dari kota Raja Majapahit, Bu. Rakuti, oh anakku. Ibu. Rakuti. Kepet Ibu Rakuti, wanita setengah tua itu memeluk Rakuti sambil menangis kegirangan. Tangannya membelai rambut Rakuti yang acak-acakan. Nyik Kepet segera membawa anaknya masuk ke ruangan tengah. Rakuti meneguk sekaligus cangkir minuman yang disodorkan ibunya. Mereka lalu bercakap-cakap di ruangan tengah. Wahida, keponakanmu itu sudah menceritakan semuanya kepada aku, Rakuti. Katanya dia berhasil menemuimu. Iya, Bu. Aku juga sudah membaca surat dari ibu. Oh, syukurlah anakku. Syukurlah kau kembali dengan selamat. Apakah prajurit-prajurit Majapahit masih mengawasi rumah kita ini, Bu? Oh, sekarang tidak lagi. Katanya mereka telah pergi. Mungkin mereka telah putus asa menunggumu sampai sekian lama. Akhirnya mereka semuanya pergi. Tak ada lagi yang berkeliaran di desa Ganding, anakku. Iya. Aku baru saja kembali dari kota Raja Majapahit, Bu. Aku telah gagal membebaskan si Tangsu. Apa, anakku? Kau mau membebaskan si Tangsu? Iya, Bu. Apa kau ingin mengorbankan nyawamu dengan percuma? Mengapa ibu berkata begitu? Si Tangsu adalah istriku, Bu. Dan dia sekarang disekap di istana Majapahit. Aku harus membebaskannya, Bu. Si Tangsu harus kembali ke desa Ganding dan menjadi istri Rakuti. Sudahlah, Rakuti. Kau harus merelakannya. Barangkali ini semua sudah menjadi kehendak Sang Dewata Agung. Barangkali ini semua sudah menjadi nasib kalian. Rupanya jodoh kalian memang sudah harus berakhir sampai di sini. Tidak, Bu. Ini bukan kehendak Dewata Agung. Ini adalah kehendak Jaya Negara, Raja Busuk itu. Raja serakah dan tidak senonoh itu yang membuatku berpisah dari Istangsu. Suatu saat nanti, aku pasti kembali ke Majapahit. Dan aku pasti berhasil menculik si Tangsu. Inilah tekadku, Bu. Aku tidak akan mundur sekalipun harus berhadapan dengan ratusan prajurit Majapahit. Rakuti, janganlah kau terlalu bernafsu. Kau harus tahu keadaan kita. Kita ini rakyat kecil. Kita ini kawula alit. Sedangkan yang kita hadapi adalah kekuasaan Prabu Jaya Negara. Kekuasaan pemerintah Majapahit. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkannya? Bagaimana mungkin kau dapat mengambil istrimu dari tangan Raja Majapahit? Apa haknya merampas istri orang, Bu? Dia adalah raja, anakku. Dia bisa berbuat apa saja. Dia memiliki apa? Alangkah enaknya menjadi raja. Dan alangkah tidak senangnya menjadi kaula alit. Menjadi wong cilik, Bu. Aku harus merombak keadaan ini. Aku tidak percaya bahwa semua ini adalah garis nasib.
Rakuti sudah tiba kembali di desa kelahirannya, Desa Ganding. Sekarang dia sedang bercakap-cakap dengan ibunya di ruangan tengah. Mereka bicara tentang banyak hal, tentang nasib sebagai wong cilik, tentang raja dan kekuasaannya. Bu, kalau begitu nggak enak jadi wong cilik. Jangan begitu, Rakuti. Jangan menolak adanya takdir. Jangan menolak garis nasib yang telah ditentukan oleh Dewata Agung. Alangkah tidak senangnya nasib wong cilik. Apakah hal ini tidak bisa dirubah, dibongkar, dirombak, Bu? Jangan, anakku. Lebih baik kau segera melupakan angan-anganmu itu. Manusia tidak mungkin melepaskan diri dari belenggu nasibnya masing-masing. Belum tentu ini nasib kita, Bu. Maaf. Dalam hal ini, aku tidak bisa percaya. Kukira belum tentu Dewata Agung mengendaki nasib Rakuti seperti ini. Tak ada orang ingin dilahirkan menjadi wong cilik dan hidup sengsara. Pada dasarnya, kodrat manusia ingin memiliki lebih dari yang sudah dimilikinya. Kita harus memperjuangkan nasib ini, Bu. Kita tidak boleh menyerah. Rakuti, mengapa kau tidak percaya pada kata-kata ibumu sendiri? Jangan turuti pikiranmu yang menerawang terlalu jauh. Jangan turuti nafsumu yang berkiprah secara liar. Jadi orang harus cukup tahu diri. Memang benar, anakku. Kodrat manusia selalu menginginkan lebih dari apa yang sudah dimilikinya. Manusia tidak ingin dilahirkan menjadi wong cilik dan hidup sengsara. Tapi soal kebahagiaan adalah soal yang lain lagi. Belum tentu orang hidup bahagia sekalipun dia sudah menjadi wong gede, atau saudagar kaya raya, ataupun pembesar kerajaan yang disegani dan hidup serba mewah. Belum tentu, anakku. Kau harus percaya hal ini. Ibu, apakah ibu tidak merasa senang, tidak merasa bahagia, tidak merasa bangga mempunyai anak yang mampu meraih kekuasaan dahsyat seperti raja? Tidak, Rakuti. Tidak, anakku. Aku hanya menginginkan kau hidup bahagia. Aku tidak menginginkan anakku mempunyai cita-cita terlalu tinggi, tapi justru cita-citanya itu membuat hidupnya tidak bahagia. Rakuti, kau masih juga belum tidur, anakku? Ya, aku melihat sesuatu yang kurang menyenangkan terpancar di wajahmu. Aku tahu kau sedang gelisah. Mengapa? Apa yang membuat hatimu gelisah? Maaf, Ibu. Apakah Ibu sungguh-sungguh menginginkan agar hidup anakmu ini bahagia? Oh, tidak ada seorang ibu di muka bumi ini menginginkan anaknya hidup sengsara dan menderita. Semua ibu menginginkan hidup anak-anaknya bahagia. Ibu, apakah kebahagiaan itu menurut Ibu? Menurutmu sendiri bagaimana? Apa kebahagiaan itu? Di mana letak kebahagiaan? Dan bagaimana cara manusia memperoleh kebahagiaan itu? Menurut pendapatku, kebahagiaan tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Oh, Rakuti, itu tidak benar. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kekuasaan. Ada, Bu, ada. Hubungannya erat sekali. Bahkan kebahagiaan itu bisa dikatakan kekuasaan itu sendiri. Dengan kekuasaannya yang besar, seorang manusia dapat memperoleh apa saja yang diinginkan. Seorang yang mempunyai kekuasaan
dapat memungkinkan apa saja yang tidak mungkin diperoleh orang lain. Ibu tidak setuju dengan pendapatmu itu, Rakuti. Kekuasaan hanyalah alat untuk memperoleh sesuatu yang disebut kesenangan-kesenangan. Dan kesenangan-kesenangan itu semua sifatnya hanya sementara saja, Nak. Kepuasan yang tidak bisa berlangsung terus-menerus, kepuasan-kepuasan sementara, sedangkan kebahagiaan bersifat langgeng. Kebahagiaan tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata, tapi dapat dirasakan kehadirannya. Orang yang paling miskin di dunia ini, orang yang paling melarat dan sengsara secara lahiriah, bisa saja merasakan hidupnya bahagia. Kau masih terlalu muda, Rakuti. Kau masih perlu belajar banyak tentang hidup dan kehidupan. Suatu saat nanti kau akan mengerti juga. Maaf, Ibu. Aku tidak sependapat dengan Ibu. Bagaimana seorang warga desa yang hidupnya melarat dan sengsara tiba-tiba merasa bahagia? Tidak mungkin, Ibu. Itu hanya hayalan semata-mata. Itu hanya sekedar upaya menghibur diri yang tidak banyak gunanya. Seorang warga desa yang miskin dan sengsara, yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa, yang lemah dan tidak berdaya, tidak akan pernah hidup bahagia. Hidupnya akan selalu ditindas. Dia menjadi mangsa orang-orang lain yang lebih perkasa. Menurut pendapatku, tidak ada kebahagiaan seperti yang telah Ibu utarakan tadi. Tidak ada kebahagiaan sejati ataupun kebahagiaan abadi. Ada, Rakuti. Kebahagiaan seperti itu pasti ada. Itulah gunanya manusia hidup. Manusia hidup untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Tapi banyak di antara mereka yang tersesat jalan, sehingga mereka hanya memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan palsu. Kau jangan sampai memilih jalan yang ini, Rakuti. Jika kau sudah tersesat, dan kau tersesat semakin jauh, susah untuk kembali lagi. Lalu bagaimana kita bisa memperoleh kebahagiaan sejati itu, Ibu? Hanya ada satu cara, Rakuti. Dan cara itu ialah pasrah. Pasrah artinya menyerah pada keterbatasan diri kita sebagai manusia. Dalam hati kecil, kita harus mengakui bahwa ada kekuasaan lain yang sangat besar di luar kekuasaan manusia dan segala makhluk di muka bumi ini. Kekuasaan itu datangnya dari Dewata Agung, pencipta seluruh kehidupan. Pasrah? Menyerah? Jadi kita harus menyerah dan pasrah supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan? Mustahil, Bu. Kebahagiaan harus kita rebut. Kalau perlu, kita mempertaruhkan nyawa. Rakuti, kebahagiaan sama sekali tidak ada hubungannya dengan unsur paksaan. Kau tidak bisa merebut kebahagiaan dari siapapun juga. Merebut kebahagiaan sama halnya dengan membongkar angin. Bisakah kau melakukannya? Dapatkah kau membongkar dan membuluh angin? Usahamu hanya akan sia-sia. Kau akan lelah sendiri. Kau akan lelah berpikir dan lelah berusaha. Sampai suatu saat nanti kau merasa dirimu telah menjadi tua. Itukah yang akan kau lakukan, Rakuti? Hah? Kebahagiaan seperti itukah yang kau cari? Nampaknya nasihat Nyai Kepet dapat mendinginkan nafsu dan hati putranya. Untuk beberapa hari lamanya, Rakuti nampak hidup tenang kembali seperti biasanya. Sampai suatu malam, dalam tidurnya, Rakuti kembali bermimpi.
Ketika layar mimpi tersingkap, Rakuti melihat dirinya berada di pucuk pohon tal. Pohon tal ialah pohon sejenis nyiur atau kelapa. Rakuti merasa bangga. Dia merasa dirinya berada di suatu tempat yang paling tinggi. Angin menjamah rambutnya yang agak keriting. Rakuti merasakan tubuhnya diterpa angin pegunungan, dan dia merasakan jiwanya menjadi sangat segar. Akulah Rakuti. Siapa yang bisa berdiri di tempat yang lebih tinggi? Lihatlah, aku berdiri di pucuk pohon tal. Aku melihat ke bawah sana, dan aku melihat tanah berwarna abu-abu, dan pohon-pohon berwarna hijau. Akulah yang paling tinggi. Siapa berani menandingi Rakuti? Ayo, naiklah! Naiklah ke pucuk pohon tal. Kejarlah Rakuti. Tandingilah Rakuti. Rakuti terkejut. Tiba-tiba dia melihat ratusan atau bahkan mungkin ribuan manusia berkerumun di bawahnya, melingkari pohon tal. Mereka semua memandang ke atas. Mereka melihat dirinya yang masih bertengger di pucuk pohon tal. Mereka bersorak-sorai sambil melambai-lambaikan tangannya. Oi! Apa yang kalian lakukan di situ? Kalian bersorak-sorai mengagumi Rakuti. Kalian ingin menangkapku? Ayo, naiklah. Naiklah pohon tal ini. Tangkaplah Rakuti. Jika ada salah seorang di antara kalian dapat menangkap Rakuti, maka kerajaan Majapahit akan kuserahkan kepadamu. Ayo, naik dan tangkaplah aku. Rakuti kemudian melolos tombak Patmayoni. Dengan mata tombak yang tajam berkilat-kilat, dia memotong pelepah daun tal. Dan dengan pelepah daun tal itu, Rakuti terbang menyeberangi sungai di depannya. Rakuti terus meluncur terbang di atas pelepah daun tal, menyeberangi sungai yang airnya sangat bening. Mendadak di tengah-tengah sungai, Rakuti melihat bulan tenggelam di dasar sungai. Bulan itu berwarna kuning keemasan, bagaikan sebuah piring emas yang dicelupkan ke dalam kolam. Tiba-tiba, bundaran berwarna kuning itu berubah wujud. Rakuti terkejut. Dia melihat wajah bulan berubah menjadi wajah ibunya. Seorang perempuan tua dengan pandangan sedih menatap Rakuti yang terbang di atasnya. Ibu! Ibu! Rakuti terus berteriak-teriak memanggil ibunya. Dia lengah, pelepah daun tal membentur dinding bukit. Ibu! 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 Rakuti, bangun, nak. Ibu! Bangun, Rakuti. Ayo, bangun. Ibu! Ibu! Ibu? Tenanglah, anakku. Kau baru saja bermimpi. Kau mimpi tentang apa? Ibu, aku sudah pernah bermimpi seperti ini. Aku bermimpi melihat bulan tenggelam di dasar sungai. Hah? Apa? Kau bermimpi melihat bulan? Iya, Ibu. Aku bermimpi melihat bulan. Tapi bulan itu tenggelam di dasar sungai. Rakuti kemudian menceritakan mimpinya kepada ibunya secara lengkap. Nyai Kepet mendengarkan dengan penuh seksama. Tiba-tiba wanita setengah tua itu memperlihatkan wajah sedih. Dia memandang dengan sedih ke arah putranya yang masih terbaring di atas balai. Tahukah Ibu apa artinya mimpiku itu? Ibu, apa artinya mimpi melihat bulan tenggelam di dasar sungai? Dan mengapa bulan itu berubah menjadi wajah Ibu? Dan siapa orang-orang yang bersorak-sorai di bawah itu? Jumlah mereka sangat besar. Mungkin ratusan, atau bahkan mungkin ribuan orang. Apa maknanya, Ibu? Apa arti mimpiku itu? Oh. Sudahlah, anakku.
Jangan merisaukan soal mimpi. Seringkali mimpi tidak ada artinya sama sekali. Mimpi hanyalah endapan perasaan saja, nak. Endapan angan-angan yang tidak sempat keluar pada saat terjaga, kemudian memancar menjadi sebuah mimpi. Tidak semua mimpi tidak mempunyai arti, Bu. Aku pernah mendengar orang-orang berkata bahwa mimpi melihat bulan sebagai pertanda yang baik. Mimpi melihat bulan bisa menjadi isyarat seseorang akan memperoleh wahyu keraton. Apa benar demikian, Ibu? Aduh, Dewata Agung. Lindungilah putra kesayanganku ini. Lindungilah Rakuti dari pikiran-pikiran yang sesat. Rakuti. Ya, Ibu. Kalau memang mimpi melihat bulan dapat diartikan sebagai wahyu keraton, lalu apa yang akan kau lakukan? Setelah kau percaya tentang mimpi itu, apa yang akan kau lakukan? Tentu saja aku akan membuktikannya, Bu. Aku akan berusaha merebut wahyu keraton itu. Rakuti, apa yang kau katakan, anakku? Merebut wahyu keraton? Benar, Ibu. Wahyu keraton sekarang ini masih di pangkuan Jaya Negara, si Raja Pusuk. Aku akan merebut wahyu itu. Akulah nanti yang akan menjadi Raja Majapahit. Ada apa, Bu? Apa Ibu tidak setuju? Ibu tidak senang jika anakmu menjadi raja? Dewata Agung, berikanlah sinar yang terang kepada Rakuti, anak kesayanganku ini. Ibu. Mengapa Ibu selalu menyebut-nyebut Dewata Agung? Apakah menurut pendapat Ibu, cita-citaku ini salah? Adakah cita-cita yang salah? Tidak bolehkah aku bercita-cita menjadi raja? Menjadi orang yang berkuasa di negeri Majapahit ini? Aku bisa, Bu. Aku yakin bisa meraih cita-cita itu. Memang, cita-cita itu masih tergantung di sana, nun di langit yang tinggi. Cita-cita itu masih disaput awan, bersembunyi di balik bintang-bintang. Tapi kalau aku berusaha, aku mempunyai kekuatan yang besar dan dahsyat, Bu. Aku yakin bisa meraih cita-cita itu. Suatu saat nanti, sejarah akan melihat sendiri. Sejarah akan mencatat bahwa di negeri Majapahit ini ada seorang raja yang bernama Rakuti. Sudahlah Rakuti, sudah. Aku ngeri mendengar kata-katamu ini. Sungguh menyeramkan. Ketahuilah Rakuti, gagasan dan cita-cita yang melambung tinggi justru bisa membawamu kepada kebinasaan. Percayalah pada takdir, anakku. Semua ini sudah ada yang mengatur. Tidak sembarang orang bisa menjadi raja. Bahkan bercita-cita seperti itu saja sudah merupakan sesuatu yang terkutuk. Jadi Ibu tidak merestui cita-citaku ini? Ibu menolak? Aduh, Rakuti. Mana ada seorang ibu sampai hati melihat anaknya binasa, ditelan cita-citanya sendiri. Menjadi Raja Majapahit. Sungguh hal itu merupakan sesuatu yang sangat mustahil. Tidak masuk akal. Dengar, Ibu. Jika aku memiliki kekuatan yang besar, aku membuat sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal. Aku akan membuat sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu yang diterima oleh banyak orang, Ibu. Rakuti. Ibu tidak ingin kehilangan kau, nak. Ibu takut kehilangan kau, anakku. Ibu tidak usah khawatir. Ibu tidak akan kehilangan anakmu. Dewata. Rakuti tidak akan pergi kemana-mana, Bu. Rakuti hanya berjuang meraih cita-citanya. Dan aku harap Ibu sudi merestui cita-citaku ini. Kuharap Ibu mendukung apa yang akan kuperjuangkan dengan gigi ini, Ibu. Kau harus mempertimbangkannya masa-masa, Rakuti. Jangan gegabah meletakkan cita-cita.
Hidup manusia sangat ditentukan oleh cita-citanya. Rakuti nampak kecewa sekali. Dia tahu ibunya kurang menyetujui cita-citanya. Dan memang Nyai Kepet sangat khawatir dengan apa yang ingin diraih putranya. Nah, saudara pendengar,